Untuk penilaian akhir semester tahun ini MAN 22 Jakarta memiliki dua istilah. Jadi karena tahun ini MAN 22 Jakarta sudah melaksanakan kurikulum merdeka, maka bagi peserta didik di kelas 10 yang fase E, mereka melaksanakan asesmen sumatif akhir semester atau yang disingkat ASAS. Sementara kakak-kakaknya yang di kelas 11 dan 12 melaksanakan penilaian akhir semester. Keduanya sama-sama dilakukan secara serentak mulai dari tanggal 30 November sampai tanggal 8 Desember tahun 2023. Seluruh mata pelajaran diujikan dalam penilaian kali ini, kecuali mata pelajaran tahfiz yang menjadi salah satu persyaratan untuk bisa anak-anak ikut ASAS maupun PAS. Nah, dalam pelaksanaan kali ini kita menggunakan instrumen evaluasi mandiri, sifatnya offline, jadi dilakukan menggunakan jaringan lokal yang ada di kelas masing-masing. Kemudian nilainya kita tarik untuk kita berikan kepada guru yang bersangkutan, diolah menjadi nilai rapot. Kendala yang kami hadapi selama kegiatan PAS ini ada beberapa kendala, seperti misalnya ada beberapa laptop siswa yang tidak kompatibel dengan sistem penilaian offline yang dilakukan, ataupun juga ada beberapa sarana yang harus kita perbaiki terus agar pelaksanaan PAS dan ASAS ini bisa berjalan dengan baik. Kegiatan PAS dan ASAS ini dilakukan oleh seluruh peserta didik MAN 22 Jakarta yang berjumlah 680 orang, yang terdiri dari di kelas 10 ada 223, di kelas 11 ada 228, dan di kelas 12 ada 229 siswa. Semoga pelaksanaan PAS dan ASAS ini dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal dan nilai rapotnya juga bisa bagus. Untuk pelaksanaan PAS selanjutnya kita harapkan dapat berjalan dengan baik sebagaimana hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah soalnya bisa tayang secara lancar. Kita harapkan di laptop siswa semuanya bisa bagus, bisa digunakan dalam penilaian ini, karena dari beberapa hari sebelumnya ada beberapa laptop siswa yang mengalami kendala, dan alhamdulillah sudah bisa ditangani oleh tim proktor dan teknisi di MAN 22 Jakarta. Harapannya adalah semoga pelaksanaan ini bisa lancar dan sukses, bukan hanya sukses di pelaksanaan tapi juga sukses pada hasil yang diraih oleh anak-anak, sehingga dengan hasil yang baik ini insya Allah nilai rapot mereka akan menjadi baik, dan ini adalah menjadi salah satu modal bagi mereka untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan melalui jalur undangan ataupun jalur rapot. Sampai hari keempat ini aplikasi mandiri offline asesmen sumatif ganjil MAN 22 Jakarta alhamdulillah berjalan lancar, dan sampai saat ini diikuti oleh 680 siswa. Adapun kendala yang dialami adalah dari laptop siswa itu sendiri, tapi bisa kendala-kendala itu bisa diantisipasi dengan cara pembetulan secara cepat dan pemberian pinjaman laptop dari panitia. Mudah-mudahan harapannya dari asesmen sumatif berbasis offline ini kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang betul-betul murni dari siswa, supaya siswa betul-betul bisa mengerjakan dengan jujur dan bisa dipercaya. Kendala teknis yang terjadi di siswa biasanya kendala umum, misalnya di rumahnya hidup, tapi ketika sampai sekolah biasanya tidak hidup. Kemudian wifi di rumah terkendala, di rumah bagus, dites, ketika sampai sekolah terkendala wifi-nya mati. Nah, itu panitia bisa melakukan perbaikan sehingga panitia bisa dengan cepat membenahi laptop siswa, baik berupa
pembetulan secara cepat ataupun peminjaman laptop panitia. Ya, sistem kerja offline yang kita miliki yaitu menggunakan laptop sekolah sebagai server. Setiap kelas terdapat laptop sekolah. Satu kelas terdapat laptop sekolah yang untuk dijadikan server. Kemudian satu router yang dijadikan untuk area untuk menyebarkan soal. Jadi teknisnya soal yang terdapat pada laptop disebarkan melalui router ke setiap siswa di satu kelas. Artinya kalau di kita itu di MAN 22 sekarang ada 21 kelas, berarti kita harus menyediakan 21 laptop, 21 router, dan dikerjakan oleh 680 siswa oleh laptop mereka masing-masing. Dan hasilnya bisa diambil dengan cepat hari itu juga. Harapan yang paling spesifik ialah dengan adanya ujian berbasis offline ini kita akan menarik nilai yang benar-benar murni. Siswa benar-betul sama sekali tidak bisa menyontek atau membuka tab baru atau buka internet atau membuka sumber-sumber lain. Diharapkan nanti kita mendapatkan nilai murni sehingga siswa bisa mengerjakan dengan jujur dan terpercaya. Ini dilakukan dengan satu harapan ketika nanti siswa-siswa kita mengerjakan soal-soal berbasis offline lainnya, baik di tingkat perguruan tinggi dan lain sebagainya, siswa-siswa MAN 22 sudah terbiasa dengan keadaan-keadaan seperti ini, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu harapan dari offline yang kita lakukan saat ini. Bahwa selama pelaksanaan asas dan pas ganjil, siswa kita tetap melaksanakan kegiatan pembiasaan pagi, yakni berupa tadarus dan sunnah duha di masjid. Ini kita lakukan untuk penguatan kesiapan mental mereka ketika mereka mengikuti kegiatan baik pas maupun asas. Nah, di samping itu siswa juga kita tetap arahkan untuk mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah di masjid, dan kemudian kita juga himbau mereka berdoa ya agar selama pas berlangsung ataupun asas mereka diberikan kemudahan kesehatan dan nilai yang baik hasil dari pas dan asas itu. Begitu. Selama pas ataupun asas berlangsung, siswa kita tetap dibolehkan membawa smartphone ataupun HP. Namun sebelum mereka masuk ke ruang ujian masing-masing, mereka diharuskan untuk menyimpan HP itu dalam sebuah kotak ya. Kotak yang telah disiapkan oleh panitia per ruang. Nanti mereka menyimpan kotak HP dalam sebuah kotak, dan nanti HP itu akan diambil setelah mereka selesai mengikuti pas. Jadi selama pas berlangsung, mereka HP itu tetap disimpan dalam kotak yang sudah kami siapkan di ruangan multimedia. Nah, selepas selesai daripada pas, HP itu disilakan diambil di ruang multimedia. Kami dari program kesiswaan, beberapa hal yang perlu kami sampaikan di kegiatan PAS dan asas ganjil tahun pelajaran 2023-2024 ini. Alhamdulillah sudah menggunakan berbagai macam kebijakan yang sudah disepakati sebagaimana di awal untuk menunjang kegiatan asas dan pas ini terlihat lebih tertib,
lebih sesuai dengan aturan main daripada Madrasah Aliyah Negeri 22 itu sendiri. Di antaranya siswa memiliki kartu, yang dimana kartu ini sebagai pembuktian kalau yang bersangkutan siap mengikuti PAS dan ASAS. Kartu tersebut pun berisikan berbagai macam kebijakan yang disepakati bersama. Mulai dari potongan rambut harus sesuai dengan potongan rambut pelajar pada umumnya yang ideal. Kemudian dari sisi seragam pun, sebagaimana diketahui MAN 22 itu memiliki ciri khas seragam yang mungkin berbeda dengan madrasah atau sekolah lainnya. Itu pun mereka sudah mengetahui, mulai dari kacunya, mulai dari dasinya, mulai dari seragamnya lengkap dengan atributnya, kemudian sampai hal-hal yang mungkin nyaris tak terlihat seperti kaos kaki pun harus berinisial MAN 22 Jakarta, pun dengan sepatunya yang bertali dan berwarna hitam. Semuanya dipantau dalam keseharian, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah banyak mengatasi berbagai macam hal yang mungkin terlewatkan oleh siswa-siswi tersendiri. Tapi insya Allah ke depan akan lebih baik, karena siswa-siswi kita memiliki pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, yang dalam hal mengikuti aturan main semuanya bisa mereka ikuti dengan penuh keikhlasan. Jadi sampai dengan hari keempat ini semua tata tertib berjalan sebagaimana biasa, dan juga hal-hal yang mendukung sebagai performa peserta didik yang baik itu semuanya bisa mereka tunjukkan dengan sesempurna mungkin. Mungkin itu dari kami kesiswaan melaporkan tentang hal kedisiplinan siswa dalam kegiatan PAS dan ASAS semester ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pada hari ini kegiatan PAS atau SAS semester ganjil tahun 2003-2004 masih berlangsung, dan hari ini memasuki hari yang keempat. Nah, mengenai sarana prasarana yang kita butuhkan pada saat proses pelaksanaan PAS atau SAS ini, dari segi prasarana pertama kita menyiapkan tentu saja adalah ruang. Ruang yang kita butuhkan dan yang kita sediakan adalah 21 ruang, dan setiap ruang itu terdiri dari gabungan antara kelas 10, 11 dan 12. Nah, kita juga menyediakan laptop sekolah untuk mengantisipasi jika ada siswa yang mengalami trouble atau memiliki laptop yang tidak bisa mengakses soal-soal. Jadi kita siapkan untuk siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, karena kita menggunakan laptop tentu menggunakan daya listrik. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN. Kita minta penambahan daya sementara ke PLN untuk mengantisipasi jika daya listrik tidak mampu atau tidak kuat mengakses listrik dari siswa, karena semua menggunakan laptop. Itu. Kemudian juga untuk mengetahui waktu atau durasi, kita menyiapkan bel yang bisa sampai dari gerbang sampai ke gedung ujung, di mengingatkan siswa durasi mungkin kurang beberapa menit lagi akan selesai ujian. Jadi itu dari segi sarana prasarana. Jadi secara umum kami sampaikan bahwa untuk sarana ini kita menyediakan satu ruang kelas dari 21 kelas. Yang kedua, penambahan daya listrik. Yang ketiga, kita menyediakan laptop sekolah untuk mengantisipasi jika siswa mengalami trouble atau siswa memiliki laptop yang tidak bisa mengakses soal-soal dari Bimasuk tersebut. Dalam pelaksanaan PAS atau ASAS di semester ganjil ini, untuk siswi-siswi di asrama dalam pelaksanaannya ada sedikit perbedaan
Pertama, untuk siswi asrama sebelum masuk kepada ujian tulis, para siswi di asrama itu mereka mengikuti ujian lisan terlebih dahulu. Ujian lisan yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab dan juga ibadah amaliyah. Kemudian di materi-materi seperti Kurdis, Fikih itu mereka juga ada perbedaan materinya. Untuk di asrama materi seperti Fikih itu menggunakan buku paket yang berbahasa Arab, yaitu Fikih Fathul Qorib, dan juga untuk materi Kurdis mereka menggunakan buku paketnya yaitu kitab tafsir Jalalain, terutama untuk kelas 12, dan untuk kelas 10 dan 11 itu mereka menggunakan kitab hadis, yaitu hadis Bulughul Maram. Jadi sedikit berbeda dengan Kurdis yang untuk kelas reguler. Kemudian sebagai harapan dari pelaksanaan asas dan pas ini, kita harapkan para siswi asrama mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada kelas reguler secara umum, karena mereka lebih fokus belajarnya karena mereka tinggal di dalam asrama selama 24 jam. Jadi mereka bisa lebih menggunakan dan memanfaatkan waktunya lebih baik lagi dibandingkan dengan siswa dan siswi yang sifatnya pulang pergi atau yang reguler. Dan juga kita harapkan hasil daripada asas dan pas ini juga tentunya nanti bisa digunakan ya di dalam memasuki PTN lewat jalur undangan. Itu mungkin yang menjadi harapan bagi siswi di asrama MAN 22 Jakarta ini. Peran tata usaha atau tenaga kependidikan di kegiatan asas ini sangat membantu sekali. Terutama pertama kali kita mempersiapkan ruangan di multimedia itu dikerjakan oleh OB dan teman-teman tata usaha juga untuk ruangan panitia dan untuk ruangan pengawas. Yang kedua, peran tata usaha atau tenaga kependidikan juga membantu mempersiapkan konsumsi snack pagi dan untuk makan siang pengawas serta panitia. Yang ketiga, peran tata usaha atau tenaga kependidikan itu juga mempersiapkan ATK untuk kegiatan asas seperti butuh kertas, butuh pulpen, dan lain-lain. Yang keempat, peran tata usaha atau tenaga kependidikan itu yaitu sangat membantu dalam kegiatan administrasi perlengkapan asas seperti absen. Dari tata usaha ada yang mengedarkan absen untuk panitia dan pengawas. Dan tidak lupa untuk kegiatan asas ini para OB juga membantu kebersihan sekolah. Jadi jangan sampai sekolah itu ada sampah yang berserakan, para OB yang membersihkan.